Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bagaimana untuk penilaian tengah semesternya yang kemarin? Semuanya nilainya bagus-bagus? Alhamdulillah kalau nilainya bagus-bagus. Lancar semua ya untuk PTS-nya. Oke, untuk siswa kelas 6 kita melanjutkan pelajaran setelah PTS, maka kita memasuki di pelajaran yang ke-9. Pelajaran ke-9 ini nanti akan membahas tentang ayo berinfak dan bersedekah untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang infak dan sedekah. Oke ya, langsung saja. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini kira-kira gambar apa? Di sini ada tulisannya, Pak Haji, saya mau berinfak untuk pembangunan masjid ini. Mohon Bapak menerimanya. Itu tulisannya. Kemudian di bawah ini ada Pak Hajinya. Kemudian ini ada orang yang berinfak dan ini uangnya ada di dalam amplop. Kemudian di mejanya ada tulisan panitia pembangunan masjid. Ini merupakan orang yang berinfak. Jadi itu tadi adalah orang yang berinfak, contohnya seperti itu. Berikutnya perhatikan gambar lagi. Ini ada gambar. Nah, ini ada dua orang anak, kemudian ini ada ustadzahnya. Anak yang pertama bilang, "Ustadzah, ini kue untuk acara 17 Agustus." Kemudian anak yang satunya lagi berkata, "Ustadzah, Maya juga bawa pisang untuk acara 17 Agustus." Ustadzahnya kemudian mengucapkan, "Terima kasih ya anak-anak." Nah, ini semua merupakan anak-anak yang sedang bersedekah. Jadi yang bersedekah anak-anak, ada yang mensedekahkan kue, ada yang mensedekahkan pisang, yang menerima panitianya yaitu ibu guru atau ustadzah. Nah, itu tadi adalah gambar bersedekah dan yang pertama tadi adalah gambar infak. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pengertian infak. Apa itu infak? Infak itu berasal dari kata nafako. Arti dari nafako ini artinya adalah keluar. Kemudian infak itu berarti sama dengan mengeluarkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya infak yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan tertentu yang mengandung kebaikan. Itu merupakan pengertian dari infak. Nah, dari pengertian infak ini bisa kita ambil ciri-ciri infak. Jadi nanti kalau memenuhi ciri-ciri ini nanti itu disebut infak. Ciri yang pertama adalah yang dikeluarkan berupa uang. Jadi yang namanya infak itu berupa uang. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah untuk kepentingan tertentu. Nah, mengeluarkan uang ini ada kepentingannya, bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk kepentingan tertentu. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah mengandung kebaikan. Jadi kepentingannya itu adalah kepentingan yang baik-baik. Kalau kepentingannya untuk kepentingan kejahatan, namanya bukan infak. Jadi infak itu yang dikeluarkan berupa uang, kemudian mengeluarkannya karena ada kepentingan, dan kepentingannya itu adalah kepentingan yang baik. Itu merupakan ciri-ciri infak. Kemudian orang yang berinfak itu disebut munfik. Bukan munafik loh ya, tapi munfik, yaitu orang yang infak. Oke ya, itu adalah ciri-ciri infak.
Sekarang contoh infak. Apa itu contohnya? Yang pertama, pemberian uang kepada pengemis. Jadi misalnya kita di jalan ketemu pengemis atau ada pengemis yang datang ke rumah kita. Kemudian kita memberikan sebagian uang kita. Maka uang yang kita berikan kepada pengemis ini adalah berupa infak. Tujuannya atau ada kepentingannya apa ya? Untuk pengemis itu tadi. Kemudian kepentingannya yang baik ya, untuk agar pengemis itu nanti bisa digunakan untuk makan. Itu adalah contoh infak yang pertama. Contoh infak yang kedua, mengisi kotak infak masjid. Kalian pernah pergi ke masjid kan? Mungkin ke masjid di tetangga kita atau di sekitar kita, atau mungkin di perjalanan oleh orang tua diajak mampir ke masjid. Di situ biasanya ada kotaan yang namanya atau diberi tulisan kotak infak. Kalau kalian mengisi kotak infak itu berarti kalian sudah berinfak. Tentunya kotak infak itu diisi dengan uang ya, tidak boleh diisi dengan kertas misalnya ya, tidak boleh. Namanya saja kotak infak, dan infak itu harus berupa uang. Itu ya, itu contoh infak yang kedua. Berikutnya contoh infak yang ketiga adalah menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan dakwah Islam. Ya. Jadi misalnya ada pengajian peringatan Isra Mi'raj misalnya. Kemudian kita menyumbangkan sebagian uang kita untuk kelancaran pengajian tersebut. Berarti kita termasuk orang yang infak. Itu. Sudah paham ya tentang infak. Sekarang selanjutnya yaitu tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu berasal dari kata sodako, yang artinya adalah benar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sedekah itu adalah segala sesuatu baik materi maupun non materi yang dikeluarkan untuk mencari pahala dari Allah. Itu adalah pengertian dari sedekah. Berdasarkan pengertian ini, maka kita bisa mengambil ciri-ciri dari sedekah. Apa saja ciri-ciri sedekah? Yang pertama, yang dikeluarkan bisa harta atau jasa. Jadi beda dengan infak tadi. Kalau infak tadi yang dikeluarkan adalah uang. Kalau sedekah yang dikeluarkan bisa harta, harta itu berarti bisa uang, atau jasa. Jasa itu bisa berupa tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri sedekah yang nomor 1 ini, sedekah itu lebih luas daripada infak. Karena apa? Kalau infak itu hanya harta saja, kalau sedekah bisa harta, bisa jasa. Kemudian ciri-ciri sedekah yang kedua adalah untuk mencari pahala. Jadi dalam mengeluarkan sesuatu itu tadi, baik harta maupun jasa, itu semata-mata hanya untuk mencari pahala dari Allah. Bukan agar dipuji oleh orang lain, bukan agar tidak dimarahi oleh tetangga mungkin, dan lain sebagainya. Tapi hanya untuk mengharap atau mencari pahala dari Allah. Kemudian ciri-ciri sedekah yang ketiga adalah tidak dibatasi waktu dan jumlah. Orang yang bersedekah itu waktunya tidak terbatas. Bisa pagi hari, sore hari, malam hari, besok, kemudian minggu depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Dan jumlahnya juga tidak terbatas. Sedekah itu kalau mungkin sedekah uang ya bisa 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Kalau sedekah barang ya bisa 1, 2 dan sebagainya. Jadi tidak ada batasan jumlahnya. Itu adalah ciri-ciri sedekah. Kemudian orang yang bersedekah itu namanya adalah mutasaddiq. Ya. Kalau orang yang berinfak tadi namanya disebut munfik, kalau orang yang bersedekah disebut mutasaddiq. Itu ya tentang
sedekah. Sekarang contoh sedekah. Jadi ada nomor 1, contoh sedekah adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, kemudian kita memberikan makan berbuka puasa, berarti kita termasuk bersedekah. Dan bersedekah kepada orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan pahala dari pahalanya orang yang puasa itu tadi. Makanya ini kan mendekati puasa ya, sebentar lagi ada puasa Ramadan. Ayo kita berlomba-lomba untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu adalah sedekah. Berikutnya sedekah yang kedua adalah ikut kerja bakti membangun masjid. Jadi kalau kita itu biasanya ada kerja bakti ya macam-macam, salah satunya kerja bakti membangun masjid. Kita ikut-ikut di situ. Ya mungkin yang ya ikut-ikut mengangkat barang-barang untuk pembangunan masjid itu. Nah, itu juga termasuk sedekah, namanya sedekah tenaga. Kemudian yang ketiga adalah menyingkirkan duri di jalan. Kalian mungkin tahu ada duri yang ada di jalan, atau batu yang ada di jalan, atau mungkin ranting, dahan pohon mungkin terjatuh di jalan, kita singkirkan. Itu juga termasuk sedekah. Jadi macam-macam sedekah itu ya. Kemudian yang keempat adalah tersenyum. Nah, tersenyum saja ini juga termasuk sedekah. Tapi ingat, jangan tersenyum sendiri ya, nanti dikira orang gila. Maksudnya tersenyum itu adalah tersenyum ketika ada temannya yang lewat, mungkin bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan orang lain, kita tersenyum. Nah, senyumnya kita itu loh kepada teman kita, kepada orang lain, itu dianggap sedekah. Ternyata mudah kan sedekah? Iya, sangat mudah sekali. Wong senyum saja sudah termasuk sedekah. Nah, sekarang selanjutnya ada pembagian sedekah. Sedekah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sedekah biasa. Sedekah biasa itu ya yang seperti yang sudah kita bahas di atas tadi ya, sedekah, pembahasan sedekah tadi termasuk contoh-contohnya itu namanya sedekah biasa. Yang kedua ada sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Jariyah itu artinya adalah mengalir. Jadi kalau sedekah jariyah itu adalah pemberian harta untuk kepentingan umum yang manfaatnya berlangsung terus-menerus. Jadi kita memberikan sesuatu yang digunakan untuk umum dan itu bermanfaat terus-menerus, tidak hanya pada saat itu saja. Itu namanya sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu keuntungannya adalah pahalanya mengalir terus meskipun kita telah meninggal dunia. Selama pemberian kita itu masih dipakai oleh orang, maka kita masih akan mendapatkan pahala dari sedekah kita itu meskipun kita nanti sudah meninggal. Nah, sangat banyak kan keuntungannya? Hadisnya adalah ini. Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Arti dari hadis ini adalah ketika seseorang telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal? Yang pertama yaitu sedekah jariyah yang barusan kita bahas itu. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ada anak solih yang berdoa untuknya. Nah, ketiga kegiatan atau ketiga-tiganya ini termasuk yang pahalanya tetap mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, sekarang contoh sedekah jariyah. Contohnya yang pertama,
wakaf tanah untuk masjid, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Jadi kalau mungkin kita nanti mempunyai banyak tanah dan kita mau mewakafkan tanah kita, jadi tanahnya itu diberikan kepada masyarakat agar dibanguni masjid atau dibanguni lembaga pendidikan. Selama masjid atau lembaga pendidikan itu masih dipakai oleh orang-orang, maka kita akan terus mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Berikutnya, contoh sedekah jariah yang kedua adalah membangun sumber air untuk banyak orang. Ya, jadi ketika mungkin musim kekeringan tidak ada air, kita mau mensedekahkan sumber air yang kita punya atau kita mau membangun, selama sumber air itu masih dipakai oleh orang-orang, maka kita akan mendapatkan pahala dari sumber air tersebut. Yang ketiga adalah membeli Al-Quran dan disedekahkan ke masjid. Jadi ketika kita membeli Al-Quran atau mempunyai Al-Quran lebih, kemudian diberikan ke masjid, selama Al-Quran kita masih dibaca oleh orang yang ada di masjid, kita akan tetap mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran tersebut. Kesimpulannya materi kali ini, yang pertama, infak itu adalah mengeluarkan harta untuk kebaikan. Yang kedua, sedekah adalah mengeluarkan sesuatu agar mendapatkan pahala. Ingat, sedekah tidak harus harta. Oke ya. Yang ketiga yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir, itu disebut sedekah jariyah. Oke ya. Sementara itu semoga manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.